sebuah kisah horor dari akun Twitter arah lain @arah lain01 akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Sebuah cerita horor berjudul asli Sumur akan segera Mimin bawakan. Selamat menyimak dan semoga kalian suka dan terhibur. Salam horor. Di malam yang dingin, ketika semua orang dalam satu rumah terlelap dalam tidurnya, aku terbangun ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:05. Perlahan, aku mulai turun dari ranjangku yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, sehingga membuat suara gesekan besi itu terdengar saat aku akan menginjakkan kakiku ke lantai. Aku yang ingin pergi ke kamar mandi, dan letak kamar mandi itu sendiri terpisah oleh lahan kosong dan terpisah beberapa meter dengan rumah. Setelah langkahku sudah sampai di depan pintu kamar, aku menoleh dengan pelan ke arah kedua orang tuaku yang sudah tidur lelap di atas ranjang yang sama. Aku yang saat ini sudah menginjak 5 SD, sudah tidak ingin mengganggu waktu istirahat kedua orang tuaku. Setelah langkahku melewati kusen pintu kamar, aku pun menutup pintu dengan cara yang pelan. Aku pun melanjutkan langkah kakiku menuju kamar mandi yang melewati sebuah dapur kecil yang tampak kuno. Pandanganku mengarah ke pintu dapur yang menuju kamar mandi yang letaknya terpisah dengan rumah. Baru saja aku keluar melewati pintu dapur itu, hembusan angin yang membentur kulitku membuat seluruh badanku merasa menggigil. Hal itu tidak membuatku berhenti melangkah. Namun, di saat langkahku kurang beberapa langkah lagi menuju kamar mandi, badanku seketika merasa merinding. Baru pertama kali ini, aku memberanikan diri menuju kamar mandi sendirian di rumah tua ini semenjak kepindahanku dari kota. Perasaan takut ini memuncak ketika suara keras seperti benturan batu yang terdengar jelas di telingaku. Seketika itu, aku menoleh dengan perasaan was-was. Aku tetap berusaha menenangkan diri dengan tetap melangkah pelan ke arah kamar mandi. Perasaanku semakin was-was saat kepalaku menoleh dan melihat salah satu daun pohon pisang yang bergerak perlahan ke arah bawah yang hampir menyentuh tanah. Letak pohon itu pun tepat di samping sumur. Karena aku sudah tidak bisa menahan buang air kecil, aku pun mencoba tidak menghiraukan hal itu dan langkahku berubah lebih cepat untuk segera menyelesaikan urusanku. Setelah sampai di dalam kamar mandi dan hampir menyelesaikan urusanku, aku pun mengambil air dengan siwur, batok kelapa dengan gagang kayu di dalam gentong tua. Setelah suara guyuran airku lenyap, tiba-tiba aku menyadari ada suara guyuran air yang lain dan suara itu sama seperti guyuranku sebelumnya yang terdengar seperti di luar kamar mandi, seolah-olah ingin menggangguku. Karena rasa penasaranku untuk memastikannya lagi, aku mencoba mengulangi guyuran air dengan siwur yang berisikan air itu ke kaki bawahku. Lagi-lagi, hal janggal itu terjadi lagi. Suara guyuran air yang sama dan terulang kembali. Aku pun mulai terasa terancam. Seluruh badanku merinding seketika. Setelah urusanku selesai,
Aku pun segera keluar dari kamar mandi yang hanya berpintu selambu dengan perasaan semakin was-was. Perlahan aku pun membuka selambu kamar mandi dengan pelan menggunakan jari tanganku. Dan baru melangkah beberapa langkah, tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang yang batuk yang terdengar serak. Seketika aku menoleh dan melihat sesosok nenek-nenek tua dengan tubuh yang membungkuk sedang memegang sapu lidi yang bergagangkan kayu. Sosok itu melotot sembari mengeluarkan air liur dari mulutnya. Pakaiannya terlihat seperti pakaian era tahun 80-an. Ia berdiri tepat di samping pohon pisang di sebelah sumur. Aku pun seketika berteriak dan berlari terbirit-birit menuju ke rumah. Sebagai anak yang masih berusia 12 tahun, tentunya sangat menginginkan rumah yang dihuninya merasa sangat nyaman dan aman. Namun hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi kepada keluargaku, yang mana kami yang baru saja pindah dari kota harus segera beradaptasi di lingkungan baru, rumah baru, peninggalan kakekku yang berada di suatu daerah terpencil. Pada tahun 2000-an, keluargaku berasal dari kota besar di Jawa Barat dan rumah kami pun masih mengontrak. Namun semenjak kakekku meninggal, ayahku pun memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di kota yang berbeda, dengan maksud agar rumah peninggalan kakek bisa dihuni. Tidak berselang lama, kami pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke suatu daerah terpencil yang letaknya cukup jauh dan hampir memakan waktu hingga 10 jam perjalanan dari kota asalku tinggal. Selain itu, perihal ekonomi keluargaku juga memperkuat alasan kami untuk segera pindah ke tempat hunian baru kami. Saat matahari baru saja bersinar di ujung timur, keluargaku baru saja sampai di sebuah halaman rumah yang cukup luas. Terlihat sebuah rumah tua yang akan kami huni. Udara pagi yang kami hirup saat itu bisa mengobati rasa lelah kami. Baru saja kami turun dari sebuah mobil hitam yang disewa sebelumnya yang lengkap dengan supirnya. Kami pun segera menurunkan tas dan barang lainnya yang sudah terbungkus rapi dalam kardus berwarna coklat yang bertalikan rafia biru berada di dalam bagasi mobil belakang. Setelah semua barang sudah diturunkan di halaman rumah yang masih beralaskan tanah, sopir yang mengantarkan kami sudah terlihat menutup bagasi belakang mobil, yang menandakan dia akan pergi meninggalkan kami. Aku yang masih terlihat asing di lingkungan itu hanya menoleh ke sana kemari dan pandanganku terhenti saat melihat sopir itu mengulurkan tangannya untuk menerima upah dari dalam amplop putih yang diambil dari kantong celana ayahku. Sopir pun tersenyum lelah, lalu pergi dengan mobilnya. Kami berdiri tegap dengan membawa barang-barang bawaan dan menghadap ke arah rumah yang akan kami huni ini. Rumah bertembok yang terlihat sedikit rapuh, berwarna putih kecoklatan dan masih berlantaikan tanah. Pondasinya pun juga masih terbuat dari kayu besar dengan genting yang sudah berwarna hitam dan berlumut. Meskipun begitu, rumah ini masih memiliki lahan yang cukup luas di sekelilingnya. Banyak pohon jati besar yang tumbuh tinggi di samping rumah ini. Dan pada bagian belakang rumah juga terdapat lahan tebu yang cukup luas. Kami pun melangkah menuju ke pintu depan rumah itu dengan wajah yang gembira. Tidak ada sambutan ataupun tegur sapa dari tetangga, karena jarak antara rumah dengan rumah lainnya sangat terpaut jauh. Sesampainya di depan pintu rumah,
Ayahku meletakkan barang bawaannya lalu merogoh kunci yang ada di dalam celana kain yang berwarna hitam. Aku yang berada di antara kedua orang tuaku seketika tercengang saat pintu itu dibuka dengan cara perlahan. Bersama-sama kami melihat sebuah ruang tamu yang terlihat lebih besar daripada umumnya, sangat berdebu dan dipenuhi oleh perabotan-perabotan tua. Lantainya pun juga masih beralaskan tanah. Terlihat ruangan ini tidak memiliki plafon yang membuat cahaya matahari bisa masuk di sela-sela genteng yang kayu rangkanya pun juga dipenuhi oleh sarang laba-laba. Rumah ini memiliki 2 kamar, ruang tamu, serta dapur dan kamar mandi yang letaknya terpisah oleh lahan kosong. Kami pun melangkah lebih dalam dan bergotong royong membersihkan seluruh ruangan agar terlihat lebih bersih dan nyaman. Hari sudah malam. Suara burung hantu dan kelelawar terdengar hingga di dalam rumah. Aku pergi ke kamar mandi dengan ditemani oleh ibuku. Di dalam kamar mandi itu tidak mempunyai pipa saluran air yang menuju ke dalam gentong, dan cara mengisinya pun harus terlebih dahulu mengambil dari sumur yang ada di depan kamar mandi dengan menggunakan timba bertalikan tali tampar yang diikatkan di ganggang timba. Aku yang saat itu hanya bisa melihat dalam keadaan jongkok hanya terdiam di samping sumur dan melihat ibuku mengambil air dari dalam sumur untuk diisikan ke dalam gentong yang ada di kamar mandi. Terlihat suasana semakin gelap, tanpa ada lampu dan hanya ada cahaya bulan yang mulai menyinarinya. Aku tiba-tiba saja merasa merinding ketika ibu sedang berada di kamar mandi sedang menuangkan air ke dalam gentong. Terdengar suara dengan suara yang sangat pelan. Suara itu seperti seseorang yang sedang mengerang kesakitan di dalam sumur. Mencoba untuk lebih memastikan, aku berdiri dan melangkah menuju ke bibir sumur itu, lalu menengok ke arah dalam sumur yang terlihat gelap. Saat kepalaku semakin lebih mendalam ke arah dalam sumur, nafasku berhempas kencang dengan jantung yang semakin berdetak kencang ketika ibuku memeluk dari belakang lalu menggendongku. Terlihat mimik muka ibuku sangat ketakutan jika anaknya terjatuh ke dalam sumur itu. Karena ketakutan itu, ibu segera memandikanku dengan segera membawaku masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, aku yang baru saja terbangun dari tidurku, aku perlahan turun dari ranjangku dan keluar dari ruang kamarku. Dan di sana terlihat ayahku yang sedang menata perabotan yang masih dalam keadaan berantakan. Setelah itu, aku menuju ke arah dapur. Terlihat ibuku sedang memasak untuk sarapan pagi kami. "Loh, Nak, sudah bangun? Capek ya?" ucap ibuku sambil membalikkan telur ceplok di wajannya. "Iya, Bu. Aku mau ke kamar mandi, Bu," kataku. "Iya, Nak," jawab ibuku sambil mengecilkan api kompor. "Tidak usah, Bu. Aku berani kok sendirian," kataku saat ibuku berlogat seperti ingin mengantarku ke kamar mandi. Aku pun melanjutkan langkah kakiku pergi ke kamar mandi. Udara pagi yang kuhirup terasa sangat sejuk ketika aku sudah keluar dari rumah. Hembusan angin yang menerjang kulitku membuatku lebih segar hari itu. Saat langkahku tepat berada di depan sumur, aku sempatkan untuk menengok ke dalam sumur karena rasa penasaranku masih terbendung dalam pikiranku. Saat kepalaku hampir masuk ke dalam sumur, terdengar suara teriakan ibuku. Nak, jangan lihat ke sumur itu. Bahaya. Cepat ke kamar mandi saja." Aku yang mendengar itu
seketika menuju ke kamar mandi dan segera kembali ke dalam rumah. Dan rupanya, ibuku memperhatikanku sejak tadi dari jendela yang terbuat dari kayu setengah rapuh yang ada di dapur. Ketika sarapan sudah siap disantap di atas meja makan, posisiku sudah di atas kursi meja makan itu. Letaknya pun berada di tengah-tengah dapur. Melihat ibu yang sedang membawa nasi panas untuk diletakkan ke meja makan dengan sambil memanggil ayah yang masih sibuk membereskan perabotan di ruang tamu. "Ayah, sarapan sudah siap. Ayo kita makan sama-sama," ucap ibu. Ayah yang mendengarnya seketika menjawab, "Iya, Bu." Ayahku pun sontak berjalan ke lorong tengah menuju tempat meja makan. Aku dan ibu pun sudah dalam keadaan duduk di kursi yang siap untuk melahap hidangan sambal dan ikan lele di atas meja makan. Setelah semuanya hampir selesai makan, aku yang masih penasaran berbicara kepada kedua orang tuaku. "Ya, Ibu, aku kemarin sebelum aku mandi, aku mendengar suara menggerang di dalam sumur. Suara apa ya itu?" Aku yang masih berwajah polos hanya bisa bertanya kepada mereka. Ayah menjawab, "Nak, dimanapun kita berada, di situ pasti ada makhluk gaib berada. Kita harus bisa menyiasatinya dengan menjaga perilaku kita, agar kita bisa saling menghargai." Aku yang masih dalam keadaan duduk dan hanya bisa mendengarkan nasihatnya yang tidak aku mengerti, dengan mengangguk, lalu melahap sisa makanan yang ada di atas piringku. Setelah itu, kami harus membersihkan semua isi ruangan dalam rumah agar terlihat lebih rapi dan nyaman. Keesokan paginya, aku sudah siap berangkat ke sekolah baruku. Sedangkan ayahku juga sudah mulai harus bekerja. Aku dan ayahku pun berangkat menggunakan seragamnya masing-masing dengan berjalan kaki. Ibuku yang berada di teras rumah terlihat tersenyum lebar dengan melambaikan tangannya melihat kepergian kami. Hari sudah siang. Aku baru saja pulang dari sekolah dan disambut gembira oleh ibuku. Setelah aku makan dan berganti pakaian layaknya pada anak pada umumnya, setelah pulang dari sekolah pasti ingin bermain. Aku pun akhirnya meminta izin untuk bisa bermain di luar rumah. "Bu, boleh aku bermain di belakang rumah?" kata aku. Ibu yang sibuk dengan setrikaannya menjawab, "Boleh, tapi hati-hati ya, jangan ke sumur." Aku pun melangkah menuju ke halaman rumah belakang. Aku terhenti sejenak saat sudah di halaman belakang, merasa kesepian tanpa ada teman bermain di lingkungan rumah baruku yang memang jarak antara rumah ke rumah yang lain terpaut jauh. Aku pun bermain sendirian di lahan kosong di antara rumah dan sumur itu. Dan selang beberapa menit, entah dari mana datangnya, tiba-tiba aku melihat anak seusiaku berambut sedikit keriting berkulit coklat sedang menghampiriku. Aku seketika kaget saat dia menyapa aku. "Hai, boleh ikut bermain?" "Aku Eno," katanya, yang merasa senang karena mendapat teman baru. Kami pun saling memperkenalkan diri satu sama lain. Begitu cepat, aku bisa akrab dengan Eno, hingga tidak terasa jam berputar begitu cepat hingga waktu akan menjelang sore hari. Setelah kami bermain mobil-mobilan yang terbuat dari plastik yang aku bawa dari rumah sebelumnya, waktu terlihat semakin sore. Permainan ini kami tutup dengan permainan petak umpet, karena rasanya tidak ingin hari ini begitu cepat saat memiliki teman baru seperti ini. Saat permainan itu dimulai, aku menutup wajahku dengan kedua tanganku dengan bersandar di sudut luar tembok rumahku. Dan saat baru saja permainan akan dimulai, tiba-tiba ibuku datang mendekat. Aku yang masih dalam keadaan berhitung mundur
dengan posisi menutup wajah dengan kedua tanganku. Tiba-tiba dibuat terkejut dengan suara ibuku. "Nak, kamu bermain dengan siapa?" Ibu bertanya. Aku pun menjawab sambil menoleh ke arah ibuku dan menghentikan hitunganku. "Sama temanku, Bu. Namanya Eno. Dia anak sini juga." "Mana anaknya? Coba panggil," kata ibu lagi. Aku pun seketika berteriak memanggilnya dengan sambil mengarahkan wajahku ke segala sudut. "No, Eno, Eno, no, ini ada ibuku," teriakku. Tidak ada jawaban sedikit pun dari Eno. Entah kemana anak itu bersembunyi hingga waktu malam akan tiba. Ibuku pun akhirnya membawaku masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang was-was.